Shalom, selamat bergabung dalam ibadah online GBDI Karawang Resinda, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Dalam ibadah minggu ini akan diadakan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sisya Mandagi. Kami persilahkan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Roti perjamuan dapat berupa roti atau biskuit atau crackers. Dan anggur perjamuan dapat berupa anggur atau sirup atau teh. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah. Mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita layak di hadapan-Nya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Izinkan saya pada pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat GBDI Philadelphia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya saya berharap selalu kita di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Puji Tuhan, di masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemi saat ini, membuat anak-anak Tuhan semakin takut, semakin bingung melakukan segala sesuatu. Tetapi sebenarnya di saat yang tepat saat ini, Tuhan menyatakan kasih cintanya kepada anak-anak Tuhan. Amin, haleluya. Pada hari ini, pagi hari ini adalah ibadah online kita yang pertama. Saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia akan hadir di tengah-tengah kita, dia juga akan hadir di tengah Bapak Ibu Saudara. Kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bangun mezbah Tuhan, kita jaga kekudusan. Rindu datang di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan melawat setiap kita. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang indah Engkau ciptakan untuk kami. Nafas yang baru Kau berikan untuk kami Tuhan. Untuk kami berikan yang terbaik apa yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersepakat semua yang mendengarkan ibadah pada pagi hari ini. Kami bawa kerinduan kami Tuhan datang di hadirat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu kekuatan yang daripada-Mu diberikan kepada kami Tuhan. Sehingga memampukan kami untuk melangkah dimanapun kami ada. Memampukan kami berjalan sekalipun melewati lembah kegelapan. Kami percaya Engkau menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah telat di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Yesus. Ini yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Hati kami tenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku
tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. amin Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan pertolonganmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Allah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Allah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat kita persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Pertolongan-Mu ajaib untuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Di saat kami tidak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja untuk kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Yes, haleluya. 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 Ini yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju padamu Tuhan. Kini mata Haleluya Yesus.
tertuju padamu. Kami rasakan kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Di saat kami tidak sanggup, Engkau ada. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu bekerja untuk hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan, ucapkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan lewat hati kita, lewat bibir kita. Katakan Dia baik, Yesus baik. Terima kasih, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau baik, kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru. Nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Nyatakan urapan-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus terima kasih. Ini yang menjadi iman percaya kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu akan terjadi untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan ibadah pada pagi hari ini. Kuasa-Mu tercurah untuk kami Tuhan. Kuasa-kuasa setan yang datang lewat ketakutan, lewat keraguan. Kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar. Akan mematahkan semuanya itu di dalam nama Yesus. Tuhan mendengarkan setiap doa. Tuhan mendengarkan setiap tetesan air mata anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Ini yang menjadi perbedaan kami anak-anak percaya. Kami menaruh percaya hati kami bahwa Engkau menyediakan segala yang baik di depan. Engkau akan memberikan segala sesuatu sukacita yang tidak bisa kami dapatkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu kerinduan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menutup mata dengan apa yang terjadi di sekitar kami. Kami hanya ingin melihat kemuliaan-Mu tercurah di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami percaya ketika kami sampaikan sukacita kami lewat pujian dari hati kami. Kami percaya kemenangan terjadi atas kami Yesus. Ini yang menjadi iman dan percaya kami Tuhan. Yesus, kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai, kami mau melompat, karena Engkau jamin hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap mau memuji dan melompat buat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau nyatakan begitu panjang, begitu lebarnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Sanggup kasih
tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Come on, semua. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Yamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya Tuhan, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Yeah. Haleluya. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Yesus Tuhanku. Boleh kita kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup mengenapi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Aku punya Tuhan yang besar,
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau berjanji, Engkau yang menggenapi setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sama-sama sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Engkau menggenapi di dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima Tuhan. Ku terima sekarang, ku terima kemenangan, kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Yesus. Kami mau membuka hati kami mau membuka pendengaran kami untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau taburkan di setiap hati kami, berbuah di dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu dapat kami jalankan, aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat berjumpa kembali dengan saya GPDI Resinda Karawang dalam paket full live streaming. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan pribadi-pribadi yang berpikir, berencana dan bertindak. Sehingga hari ini kita bisa berjumpa di dalam satu ibadah live streaming. Dan saya berterima kasih kepada pribadi-pribadi yang sudah berpikir, merindu dan bertindak untuk acara ibadah ini. Kita langsung saja kepada pembacaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 27. Saya akan bacakan secara perlahan-lahan dengan suara yang tidak enak didengar. Namun cukup buat Bapak Ibu Saudara di rumah maupun dimanapun. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan tidak tertidur. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Injil Yohanes ini memiliki latar belakang kebersamaan Yesus dan murid-muridnya. Dan Yesus di dalam benak dan hati serta pikirannya serta visinya ke depan menginginkan bentuk-bentuk pengikutnya, penyertanya adalah bukan bentuk yang pasif. Dia menginginkan murid-murid yang senantiasa besertanya dan melihat mujizat-mujizat yang dia kerjakan, mengalami dan merasakan berkat-berkat yang dia berikan pun harus menjadi saksi. Kata saksi seringkali kita kenal bukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kata saksi sering kita dengar dan sangat familiar di dalam satu peristiwa persidangan pengadilan. Artinya saksi adalah seseorang yang berkata benar di atas segala yang benar. Dan itulah yang dirindukan, diinginkan oleh Yesus di dalam kehidupan para murid-muridnya. Selalu melihat, mengalami, merasakan dan menyampaikan hal yang benar. Secara kontekstual, bahwa kata saksi disesuaikan di dalam satu kasus-kasus tertentu. Tadi saya katakan di dalam pengadilan, kata ini menjadi dominasi, kata ini menjadi penting. Karena seringkali saksi menjadi penentu apakah seseorang yang didakwa menjadi mengalami penghukuman yang berat atau ringan. Tergantung saksi. Kenapa Yesus menginginkan bahwa murid-muridnya harus bersaksi? Karena sejarah manusia sudah berperkara dengan Allah. Di mana manusia berperkara dengan Allah? Di Firdaus. Di Firdaus manusia mengambil satu keputusan yang tidak tepat. Berani berperkara dengan Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, secara khusus jemaat GPDI Resinda Karawang yang siang hari ini atau malam atau pagi atau lagi mengigau lalu melihat acara ini, jangan sekali-sekali kita salah mengambil keputusan berperkara dengan Allah. Karena ada satu pribadi yang sudah mau menyelesaikan, yang sudah mau memisahkan
dan yang sudah mau menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Tiba saatnya saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam kondisi apapun, mari kita jadi saksi. Melihat, merasakan, mengalami, dan menyatakan hal-hal yang benar. Dunia saat ini membutuhkan orang-orang yang melihat, merasakan, mengalami, dan berkata yang benar. Jadi saksi, supaya ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh kesaksian kita, oleh perkataan benar kita, bahwa perkara saya sudah diselesaikan oleh satu pribadi, Yesus Kristus. Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasalnya yang saya akan bacakan 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Konsep kekristenan adalah konsep kasih dan konsep keterbebanan. Kekristenan bukan merupakan konsep agama. Kekristenan bukanlah merupakan inspirasi pengetahuan. Kekristenan bukan juga konsep manajemen, tetapi kekristenan adalah pemilihan Tuhan, kerinduan Tuhan. Dia menginginkan supaya saya dan saudara, jemaat Tuhan, tidak berperkara dengan Bapa di surga. Tidak berperkara dengan pribadi yang memiliki keputusan di atas segala keputusan dalam kehidupan ini. Jadi kekristenan bukanlah inisiatif perbandingan agama, bukan inspirasi pengetahuan, bukan konsep manajemen, tetapi kekristenan adalah Tuhan yang mau kita bebas dan kita berperan sebagai pribadi yang menyatakan kebenaran dan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, pemuda dan pemudi, jam dan waktunya saat ini kita menjadi saksi, menyampaikan hal yang benar kepada siapapun, dimanapun kita berada, dalam kondisi ada apapun. Karena pada saat kita menyampaikan yang benar, akan muncul satu chemistry kegembiraan. Kegembiraan inilah yang akan membuat kesembuhan di mana-mana. Bukankah Amsal bermazmur, Sulaiman bermazmur, dan di dalam Amsal dituliskan, hati yang gembira adalah obat. Dari mana sumber hati yang gembira? Dari kisah dan Alkisah, dari cerita, dari informasi, dari komunikasi. Mari kita menjadi penyebar, penabur, yang menabur benih-benih kegembiraan di dalam hati setiap orang yang kita jumpai, yang kita temui. Mulai dari bangun pagi kita berjumpa dengan istri, dengan anak-anak, dengan para langganan, dengan para kolega, dengan para teman-teman, sahabat-sahabat. Kita tabur ucapan-ucapan yang benar. Dan pada saat ucapan yang benar itu ditanamkan, maka Roh Kudus yang akan menumbuhkan menjadi sebuah kegembiraan. Di sanalah akan ada penyelesaian untuk berbagai penyakit. Penyakit karakter, penyakit tubuh, penyakit jiwa, maupun penyakit-penyakit yang menular. Saya bukan pakar untuk berbicara hal-hal yang seperti saat ini. Tapi firman Tuhan memberikan informasi yang sangat tepat. Hati yang gembira adalah obat. Dan hati yang gembira adalah obat itu bersumber dari siapa kita saat ini. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dilepaskan dari perkara dosa. Dan mari kita menjadi saksinya. Menyampaikan kebenaran di atas kebenaran kepada siapapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus memberikan satu tulisan yang sangat menarik. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-29. Saya akan sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemudi berada saat ini. Rasul Paulus memiliki satu kontekstualisasi yang lebih luas, di mana dia katakan sudah dari semula, sebab semua orang dipilihnya dari semula. Kita menjadi orang Kristen adalah orang yang sangat beruntung karena
sudah ada di dalam hati Tuhan sebelum kita memutuskan untuk hal-hal yang liturgi. Apa yang liturgi? Baptisan, bergereja, beribadah. Kita sudah dirancang, kita sudah direncanakan. Sebuah rahasia besar kita ketahui sekarang. Sekalipun mungkin seperti saat ini kita tidak beribadah, tapi percayalah, Roh Allah, Roh Kudus yang disampaikan oleh Rasul Paulus sudah memilih kita dari semula untuk dibebaskan dari satu perkara. Dan selanjutnya kita diminta, kita dikomando, diharuskan menjadi saksi agar kita menjadi penyelesai, menjadi penyembuh. Betapa sejarah kehidupan kita ini sangat berarti bahwa kita itu jadi Kristen bukan oleh tanggal baptisan. Bukan oleh tanggal perkenalan kita dengan gembala, dengan hamba Tuhan, dengan rohaniawan. Tetapi dari semula sudah ada nama kita dan kehidupan kita di dalam benak Allah. Di dalam hati Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Supaya kita menjadi saksi, berkata yang baik, berkata yang benar, menjadi penabur di hati-hati yang gembira. Hati yang menjadi gembira karena kita ada menyampaikan yang benar. Dan pada saat hati yang gembira itu mengpandemi, di sana akan ada kesembuhan. Maka di sana akan ada perlawanan terhadap pandemi-pandemi kuasa-kuasa kegelapan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikutnya ada beberapa langkah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita harus bersaksi? Kenapa kita harus bersaksi? Rasul Paulus, di dalam catatan Rasul Paulus di dalam pembinaannya kepada jemaat di Tesalonika. Kita akan ambil di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-10. Bisa ditayangkan? Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kamu berlaku di antara kamu yang percaya. Status ini adalah status teguh. Status ini adalah status kokoh. Status ini adalah status pilar. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Allah turut bekerja di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-25. Untuk mendatangkan segala kebaikan. Allah sudah menjadi saksi. Kapan Allah sudah menjadi saksi? Pada saat dia memikirkan kehidupan kita. Pada saat kita jatuh berperkara dengan dia. Dia mengasihi kita. Dan dia bersaksi. Aku yang akan menjadi saksi. Dan wujud daripada saksi Allah yang lebih jelas pada saat Yesus menderita di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menjadi saksi antara Bapa di surga dan kehidupan kita. Ampuni saya dan saudara, kata Yesus. Karena mereka sudah dibenarkan. Kembali kepada 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-10. Kamu adalah saksi. Status ini jangan hilang. Status ini jangan terhapus. Status ini jangan goyah oleh berbagai keadaan. Harus menjadi saksi. Menyampaikan hal-hal yang menggembirakan. Menyampaikan hal-hal yang benar. Menyampaikan hal-hal yang akurat dan jujur. Kalau saat ini peningkatan pandemi sakit penyakit meningkat, itu bukan karena virusnya, tetapi lebih kepada ada banyak kebenaran yang disembunyikan, tetapi lebih banyak yang ditaburkan adalah ketidakbenaran. Saya seringkali berjok atau bercanda, kalau kita mau ramai lagi, kalau kita mau kembali lagi kepada aktivitas-aktivitas kita seperti 1 tahun yang lalu, gampang saja, umumkan saja ke seluruh dunia. Apa? Semua HP yang ada di tangan-tangan kita dikulub, direbus. Berhenti kita lihat HP. Kita tidak tahu dan kita akan bergembira lagi. Coba kalau kita sepakat seluruh dunia, ayo kita ngulub HP. Tong ningali informasi, tong ningali berita nanaon. Soal penularan, Ebola lebih bahaya, TBC lebih bahaya. H1N1 itu lebih, SARS lebih. Karena sekarang lebih banyak
yang tidak baik dan tidak benar, maka kita dibawa kepada kekhawatiran. Tapi sejujurnya, jika kita berpegang kepada firman Tuhan bahwa status kita adalah saksi, merupakan, mohon maaf, seleksi Tuhan, bukan seleksi alam. Kamu adalah saksi. Ini kita pegang bahwa kita jangan sama dengan orang lain. Jadi saksi menyampaikan yang baik, menyampaikan yang benar, dan kita akan melawan pandemi roh-roh kegelapan, pandemi roh-roh kesakitan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi penyelesai di dalam perkara-perkara antara manusia dan Tuhan. Hal yang kedua, dengan cara apa? Kenapa kita harus menjadi saksi? Yang pertama, kita harus menjadi saksi karena sudah menerima anugerah. Sudah keluar, selesai dari perkara atau urusan belenggu dosa. Kita harus jadi saksi. Karena kita sudah dibebaskan. Karena kita sudah ditebus. Sebentar kita akan melaksanakan satu perjamuan kudus. Sebagai sebuah ritual, pengakuan selalu, memperingati selalu darah dan tubuh Yesus. Kita sudah dibebaskan, dari itu kita harus bersaksi. Yang kedua, ada yang menyelesaikan tentang perkara kita dengan Tuhan, yaitu Yesus. Kalau tidak ada Yesus, kita tetap berperkara. Dan kita tetap menjadi orang yang didakwa. Dan kita akan tetap mengalami keputusan. Diselamatkan atau dicelakakan. Tapi puji Tuhan, ada Yesus. Dia mau menyelesaikannya. Dia mau menebusnya. Dan kita menjadi pribadi yang tidak duduk di kursi pendakwa, kursi yang didakwa. Tetapi kita sudah dibebaskan oleh Yesus. Maka kita harus jadi saksi. Kita sudah dibebaskan oleh satu pribadi. Dan yang ketiga, ada yang menyediakan satu tempat yang terpisah. Maka kita disebut eklesia, disebut gereja. Gereja tidak dibatasi oleh gedung. Saat ini sudah terbukti. Bukankah Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah bahwa engkau adalah bait Allah? Kita tidak dibatasi oleh ruangan. Kita tidak dibatasi oleh waktu, Bapak Ibu Saudara. 24 jam 3 sip, mau 7 minggu, mau 5 minggu, kita boleh menghampiri dia. Tapi menghampiri dengan satu prioritas, mari kita jadi saksi. Menyampaikan hal-hal yang benar, menyampaikan hal yang melahirkan hati yang gembira, menciptakan suasana yang gembira. Karena yang gembira itu akan menjadi obat, obat yang melawan, obat yang menghadapi dan menghampiri di mana ada kuasa penyakit, di sana dia akan dihancurkan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan GPDI Resinda yang saat ini menyaksikan tayang pertama daripada live streaming ini, putuskan sekarang, saya mau menjadi saksi, menyampaikan hal-hal yang menggembirakan, menceritakan hal-hal yang benar, dan mengkomunikasikan firman Tuhan saja. Maka kita sudah melakukan apa yang Yesus mau, yang disampaikan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat yang penutup, ada petunjuk, ada juklak yang harus kita lakukan. Yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada hamba Tuhan mudanya Timotius, yaitu 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Sebagai ayat yang terakhir dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bersama-sama kita akan katakan amin di dalam hati batin sanubari dan hati nurani kita. Amin. Karena apa? Kita tidak boleh malu bersaksi tentang Tuhan.
Bersaksi bukan saja tentang simbol-simbolnya, tetapi bersaksi tentang karya-karyanya. Bersaksi tentang kerinduan Tuhan terhadap saya dan saudara. Bersaksi tentang bagaimana keputusan Tuhan selalu ada mengiringi kehidupan saya dan saudara. Dan janganlah malu bersaksi tentang orang-orang yang sudah menyampaikan kebenaran. Rasul Paulus merupakan representatif orang-orang yang mau berkorban untuk Tuhan, yang mau mati untuk Tuhan, yang mau semua kemampuan intelektualnya, kemampuan intelijensinya, kemampuan berfikirnya hanya untuk menyampaikan kebenaran. Kita tahu Rasul Paulus siapa? Dia adalah Saulus. Dia adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang penista orang-orang percaya. Tetapi pada saat dia ditemui oleh Yesus di Damsyik, dia tinggalkan itu dan semua kemampuan dan kekuatannya dia pakai hanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam kalimat yang terakhir, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita, siapkan seluruh perangkat apa yang ada dalam kehidupan kita untuk menderita, menyampaikan firman Tuhan. Jangan takut. Pujian yang disampaikan oleh pemimpin pujian tadi saya sangat terkesan. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji tidak pernah mengingkari. Dia selalu menepati. Kalau Rasul Paulus mengatakan jangan takut menderita, itu adalah indeks yang paling bawah. Tapi Yesus punya indeks yang baru, anugerah. Penderitaannya tidak akan membuat kita dipermalukan. Penderitaan kita tidak akan membuat kita mengingkari Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar yang tidak pernah mengingkari. Amin Bapak Ibu Saudara. Ucapkan amin dalam hati, batin dan nurani kita saat ini. Karena di sana pun ada roh Allah. Ada roh kudus. Amin. Aku mau menderita demi Injil. Demi menyampaikan hal yang baik. Kabar baik yang bersuka cita, yang menabur kegembiraan. Jangan takut. Menderita di sini adalah ukuran indeks daripada Rasul Paulus. Tapi Yesus sudah mengangkat. Gak mungkin kita dibuat menderita sampai mendapatkan bansos. Gak mungkin. Allah kita bukan Allah yang mau dipermalukan. Masa orang Kristen dapat bansos? Masa orang Kristen dapat sumbangan? Masa orang Kristen tidak disembuhkan? Masa orang Kristen keleran? Gak mungkin. Percayalah, Yesus punya indeks penderitaan yang sudah baru. Semuanya diangkat oleh Dia dan kita diposisikan kepada garis konversi ukuran menderitanya adalah menderita ukuran Tuhan buat kita adalah sukacita di dalam Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan melaksanakan perjamuan kudus dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, Roh Kudus yang sangat setia, ampuni segala dosa dan kekurangan hamba-Mu Tuhan. Lewat ibadah live streaming ini Tuhan ada kekurangan. Namun kami percaya kami berhadapan dengan Tuhan yang menyempurnakan setiap ketidaksempurnaan pekerjaan kami. Tuhan berkati pribadi-pribadi yang sudah berpikir, sudah rindu, dan sudah bekerja, sudah melakukan. Jerih lelah mereka, Engkau sangat-sangat menghargai. Engkau sangat-sangat memberikan ukuran yang pas. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami percaya di dalam roti dan anggur ini ada kuasa Tuhan yang membuat kita kuat di dalam menyampaikan kebenaran. Yang membuat kita menjadi saksi untuk berkara, untuk menyelesaikan apa yang saat ini sedang terjadi. Tuhan, kalau Engkau 2000 tahun yang lalu sudah menyelesaikan perkara kami dengan Engkau, kami percaya kuasa itu juga yang menyelesaikan perkara kami saat ini dengan Engkau. Engkau akan mengambil satu keputusan, kami sembuh, kami mampu, kami kuat, dan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, yang di rumah, yang ada di toko, di warung, ataupun
ada di dalam perjalanan-perjalanan saat ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Secara simbolis mungkin yang di perjalanan tidak membawa roti dan anggur perjamuan, namun bangun satu hati, bangun satu chemistry bahwa di dalam kehidupan kita ada roti dan anggur yang kita sudah genggam. Iman kita mengatakan kita sedang menggenggam roti dan anggur perjamuan kudus. Kita akan bersekutu sebagai sebuah peringatan untuk meneguhkan status kehidupan kita. Saya dan saudara hari ini adalah saksi. Saksi harus mengatakan yang benar. Saksi harus mengkisahkan yang baik. Saksi harus menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada penderitaan. Namun ingat Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan mahkota pahala kehidupan kita. Rasul Paulus katakan, aku cemburu sudah memperkenalkan engkau dengan Yesus. Dan penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan mahkotanya, sangat besar. Roti dan anggur sudah ada di dalam genggaman, dan mari kita akan mulaikan perjamuan kudus ini. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhala sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku akan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhala sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku akan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku akan tetap setia, karena Yesus tetap setia.
Kita pegang roti perjamuan kudus di tangan kanan kita dan kita angkat ke atas diiringi dengan hati yang berdoa. Yesus tetap setia walaupun pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau, pohon ara tidak menghasilkan. Yesus tetap setia. Dia yang akan menyelesaikan. Dia yang akan membawa kita kepada satu kehidupan yang baru dengan cara berpikir baru dan iman yang tumbuh, iman yang kuat dan status yang baru tetap menjadi saksi. Terima kasih Bapa. Kami akan bersekutu dengan tubuh-Mu yang sudah menebus, melepaskan dan membawa kami terpisah dari perkara dengan Engkau. Kami sekarang menjadi pribadi yang terbebas dari perkara bersama dengan Engkau Tuhan. Dan sebelum kami akan melaksanakan perjamuan kudus bersekutu dengan roti ini, tubuh Yesus, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersekutu dengan tubuh Yesus yang terpecah di kayu salib. Satu keputusan diambil untuk kita menjadi saksi, menjadi orang yang terbebas dari berperkara dengan Tuhan, dan dia membebaskan segala belenggu dosa. Dalam nama Yesus, kita makan bersama-sama. Haleluya. Kita pegang, genggam cawan anggur perjamuan kudus sebagai darah Yesus, dan kita angkat dengan diiringi oleh hati yang berdoa, hati yang berseru, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan oleh karena tercurahnya darah Yesus di kayu salib, kita akan tetap menjadi pribadi yang didakwa. Kita akan tetap duduk di dalam belenggu dosa, menunggu pendakwaan yang membawa kita kepada kematian yang kekal. Tapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, oleh karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib, kita dibebaskan, dan Yesus yang menjadi saksi. Darahnya ini sudah tercurah di kayu salib sebagai saksi hidup membebaskan umat manusia dari dosa, dari perkara dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum anggur perjamuan kudus sebagai darah Yesus, sebagai satu persekutuan yang suci dan kudus yang membuat kita memiliki status yang baru, yaitu orang yang dibebaskan dari segala belenggu dosa. Dan tiba saatnya kita akan berkarya menjadi saksi, menyampaikan Injil Allah, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan kabar baik dan sukacita, sehingga ada banyak jiwa-jiwa disembuhkan oleh kabar sukacita yang menghasilkan hati yang gembira, dan Tuhan mengampuni dengan darah ini. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah melaksanakan perjamuan kudus ini. Dan kami alami sesuatu yang baru. Hidup baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah sampai di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau menyampaikan bahwa tetap kita ikuti ibadah online kita pada minggu depan 10 Mei 2020 pukul 7.30. Jadikan kita berkat dengan menyampaikan
informasi ibadah streaming ini kepada rekan-rekan yang belum mengikuti. Puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sepanjang masa jiwaku merindu, Sebab keagungan kasih ilahi. Sepanjang masa jiwaku merindu, merindu kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih yang membebaskan kehidupan kami dari perkara dosa, agar kami mampu dan kuat menjadi saksi, menyampaikan hal-hal yang baik, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar gembira, dan menyembuhkan banyak orang. Terima kasih Bapa untuk ibadah live streaming ini Tuhan. Dan inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, berkati pribadi-pribadi yang sudah terlibat di dalam menyelenggarakan ibadah live streaming ini Tuhan. Dan berkati juga para pemirsa, para pendengar yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Pakai setiap pribadi yang sudah menyelenggarakan, melaksanakan, bahkan membuat program ini semakin hari dari waktu ke waktu semakin baik. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, berkati di dalam pekerjaan, berkati di dalam apa yang menjadi cita-citanya. Tuhan berkati bagi mereka yang berkeluarga, ada putra-putri generasi penerusnya yang Engkau hadirkan sebagai berkat Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan hindarkan dari segala pandemi, penyakit yang saat ini sedang mengglobal Tuhan. Tuhan Yesus, inilah ibadah live streaming kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap mereka yang mendengar, menyaksikan dan mengambil keputusan. Aku mau menjadi saksi, menyampaikan Injil Allah. Tidak ada janji Tuhan yang tidak ditepati. Dia tidak mungkin memberikan penderitaan. Dia tidak mungkin memberikan kesengsaraan. Dia tidak mungkin membuat umat-umatnya dipermalukan. Hanya satu perkara, dia menanti kesetiaan kita.
Dia menanti keputusan kita dan dia akan melihat bahwa kita bertindak, kita berkata, kita bekerja hanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka tercurahlah berkat-berkat itu. Dan sekarang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara jemaat GPDI Karawang Resinda berada, terimalah berkat. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Persekutuan yang tidak pernah bisa diputuskan oleh kuasa apapun. Sehingga kuasa itu juga yang membentuk, yang membangun, yang menjadikan engkau pribadi yang memiliki karakter. Karakter yang berkata benar, karakter yang bekerja sesuai dengan firman Tuhan, karakter yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau diberkatilah di dalam kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Maranatha dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah tentukan. Tidak terbatas. Engkau akan berjumpa dengan orang-orang benar. Engkau akan berjumpa dengan orang-orang baik. Engkau akan mendapatkan informasi-informasi yang baik. Engkau akan mendapatkan berita-berita baik. Dan engkau akan bergembira sepanjang masa. Sampai Yesus datang di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.